Seorang ayah dipermalukan anaknya sendiri di depan umum. Namun, kebenaran yang terungkap akan membuat ia menyesal seumur hidup. Jakarta sore itu sibuk seperti biasa. Mobil-mobil berlalu lalang di jalan raya yang macet, sementara gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, memantulkan sinar matahari yang mulai memudar. Di salah satu sudut kota metropolitan ini, seorang pemuda bernama Ari duduk di mejanya yang penuh dengan dokumen dan laptop terbuka. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya bersinar dengan ambisi yang tak terbendung. Ari adalah orang yang selalu ingin tampil sempurna. Ia bekerja di perusahaan besar sebagai manajer junior, sebuah posisi yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun berjuang keras. Bagi Ari, kesuksesan bukan hanya tentang uang, itu juga tentang gengsi. Ia ingin semua orang melihatnya sebagai pria sukses. Pria yang bisa mengatasi segala tantangan hidup dengan anggun dan percaya diri. Namun, ada satu hal dalam hidup Ari yang sering membuatnya merasa tidak nyaman. Ayahnya, Ayah Yanto. Seorang pria sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, Ayah Yanto adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Namun, bagi Ari, kehadiran ayahnya di Jakarta seringkali menjadi pengingat akan masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Penampilan ayahnya yang lusuh, baju batik usang, serta logat desa yang masih kental, semuanya membuat Ari merasa malu ketika harus berada di dekatnya di tempat umum. Hidupku sekarang sudah berbeda, gumam Ari pada dirinya sendiri saat menatap layar laptopnya. Ayah tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Suara dering telepon membuyarkan lamunan Ari. Ia mengangkat panggilan itu tanpa menyadari bahwa pembicaraan singkat ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya. "Ari, ayah mau ke Jakarta minggu ini," kata suara lembut di ujung telepon. "Lama sekali kita tidak bertemu, nak." Ari mendesah pelan. "Yah, aku sedang sangat sibuk. Banyak proyek penting di kantor. Mungkin lain kali saja?" Tapi Ayah Yanto tidak mudah menyerah. "Ayah sudah beli tiket kereta. Aku cuma ingin lihat kamu sebentar, nak. Sudah lama kita tidak makan bareng." Ari meremas gagang teleponnya. Ia tahu ayahnya tidak akan mundur begitu saja. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya berkata, "Baiklah ya. Tapi tolong, jangan datang ke apartemenku tanpa memberitahu aku dulu. Aku benar-benar sibuk." Setelah menutup telepon, Ari mendesah panjang. Ia mencoba fokus kembali pada pekerjaannya, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan ayahnya yang akan datang ke Jakarta. Ia khawatir rekan-rekannya akan melihat ayahnya yang sederhana itu. Atau bahkan lebih buruk lagi, para kolega bisnisnya yang sering mengundangnya untuk makan siang di restoran-restoran mewah. "Kenapa ayah tidak bisa mengerti?" gerutu Ari dalam hati. "Aku sudah bekerja keras untuk mencapai semua ini. Kenapa dia selalu datang tanpa pemberitahuan?" Namanya adalah Ari, seorang pemuda yang telah meninggalkan desa kecilnya demi mengejar mimpi-mimpinya di kota besar. Tapi meskipun ia telah berhasil mencapai banyak hal, ada satu hal yang belum pernah ia pahami. Arti sebenarnya dari keluarga. Hari itu, Ari sedang berada di salah satu restoran mewah di pusat kota Jakarta. Restoran ini terkenal dengan dekorasi elegan dan menu yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Tempat yang sering digunakan untuk pertemuan bisnis penting atau makan malam eksklusif. Ari duduk di meja bundar bersama beberapa rekan kerjanya, termasuk bosnya, Pak Rudi, yang sangat dihormati di perusahaan. Suasana di meja tersebut cukup santai namun tetap formal. Ari tertawa kecil mendengar lelucon dari salah satu koleganya, sambil sesekali melirik ponselnya. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah tegang saat ia melihat sebuah pesan singkat masuk. "Ari, ayah sudah sampai stasiun. Bisa jemput ayah sekarang?" Ari menghela napas panjang, lalu mengetik balasan cepat dengan nada dingin. "Ya, aku lagi ada meeting penting. Nanti aku hubungi kalau sudah selesai." Namun, tak lama setelah itu, pintu restoran terbuka. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah ragu-ragu. Tubuhnya kurus, rambutnya tersisir rapi tapi mulai memutih, dan ia memakai baju batik sederhana yang tampak kontras dengan kemewahan ruangan. Pria itu adalah Ayah Yanto, Ari. Panggil Ayah Yanto dengan suara lembut, menggunakan nama panggilan masa kecil Ari, tanpa sadar
bahwa itu akan membuat situasi semakin canggung. Ayah cari-cari kamu dari tadi. Semua orang di meja langsung beralih ke arah Ayah Yanto. Rekan-rekan, Ari saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ari merasa darahnya naik ke kepala. Wajahnya memerah, campuran antara malu, marah, dan frustrasi. Bukannya aku bilang jangan datang tanpa memberitahu aku dulu? Bentak Ari dengan suara rendah tapi menusuk, mencoba menjaga agar tidak terlalu keras, meski amarahnya sudah hampir meledak. Oh, maaf ya nak. Ayah nggak tahu kalau kamu sedang ada acara penting. Jawab Ayah Yanto dengan senyum polos, tidak menyadari betapa malunya Ari pada saat itu. Ia membawa tas kecil berisi oleh-oleh khas desa, keripik pisang dan dodol. Ini buat kamu sama teman-temanmu. Para kolega Ari tersenyum canggung, tapi Ari tidak bisa menahan dirinya lebih lama. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari kursinya dan berdiri di hadapan ayahnya, matanya menyipit penuh kemarahan. Ayah, tolong keluar dari sini. Sekarang, kata Ari dengan nada dingin, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di meja. Ayah Yanto terlihat terkejut, tapi ia tetap diam sambil menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tegar. Maaf ya nak, ayah nggak tahu kalau kamu sedang ada acara penting. Saat itu, seorang pelayan meletakkan gelas jus jeruk di depan Ari. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Ari meraih gelas itu, dan tanpa sadar menyiram isinya ke arah ayahnya. Semua orang di restoran tercengang, termasuk para koleganya yang sebelumnya hanya diam. Kalau ayah nggak bisa mengerti, jangan ganggu hidupku lagi. Bentak Ari, suaranya kali ini lebih keras. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. Pergi. Ayah Yanto berdiri diam selama beberapa detik, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memandang anaknya sekali lagi dengan tatapan penuh kesedihan, lalu berbalik dan berjalan pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Seluruh restoran terdiam. Bahkan musik latar yang biasanya diputar pun terdengar seperti berhenti. Setelah Ayah Yanto menghilang di balik pintu, suasana di meja menjadi sangat canggung. Para kolega Ari mencoba melanjutkan pembicaraan, tapi ada keheningan yang tidak nyaman di udara. Ari duduk kembali, mencoba menenangkan dirinya, tapi hatinya masih dipenuhi oleh kombinasi rasa bersalah, malu, dan kemarahan. Pak Rudi, bosnya, akhirnya angkat bicara. Ari, kamu yakin baik-baik saja? Mungkin kita bisa lanjutkan ini lain kali? Ari hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia meminta izin untuk meninggalkan pertemuan lebih awal, lalu berjalan keluar dari restoran dengan langkah cepat. Di dalam mobilnya, ia menyalakan AC dan menatap kosong ke arah jalan raya yang ramai. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan ayahnya yang menangis dan pergi sendirian. Apa yang barusan aku lakukan? Gumamnya pelan, meremas setir mobilnya. Namun, harga dirinya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ayahnya tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja, bahwa ia hanya ingin melindungi reputasinya. Tapi entah kenapa, malam itu, tidurnya tidak tenang. Bayangan ayahnya yang menangis terus-menerus muncul dalam pikirannya, seolah-olah mencoba mengingatkannya tentang sesuatu yang telah ia lupakan. Malam itu, Ari tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur apartemennya yang nyaman, tapi pikirannya terus-menerus kembali ke kejadian di restoran. Bayangan ayahnya yang menangis dan pergi dengan langkah gontai tak kunjung hilang dari benaknya. Suara ayahnya yang lembut, "Maaf ya, nak," terngiang-ngiang di telinganya, seperti sebuah mantra yang tak bisa ia hentikan. Ari memutar tubuhnya ke sisi lain, mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku atau menonton video di ponselnya. Tapi setiap kali ia mencoba fokus pada hal lain, emosi dalam dirinya semakin bergejolak. Malu, marah, dan rasa bersalah mulai bergulat di dalam hatinya. Kenapa aku harus seegois itu? Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh bunyi Aceh yang berdengung di ruangan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa tindakannya tadi siang adalah demi menjaga reputasinya. Aku bekerja keras untuk sampai di posisi ini. Ayah nggak mengerti bagaimana dunia ini bekerja, katanya pada dirinya sendiri, meskipun nada suaranya terdengar kurang yakin. Namun,
Semakin ia mencoba membenarkan tindakannya, semakin besar rasa bersalah yang melingkupinya. Di tengah malam yang sunyi, ia mulai bertanya-tanya. Apakah kesuksesan materi benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar? Apakah reputasi di mata orang lain lebih penting daripada hubungan dengan ayahnya? Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan minum segelas air dingin. Tapi rasa bersalah itu tetap ada. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah ayahnya yang penuh kesedihan saat meninggalkan restoran tadi siang. Beberapa jam kemudian, Ari akhirnya tertidur, tetapi tidurnya tidak damai. Ia bermimpi tentang masa kecilnya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sebagai anak kecil berusia 7 tahun, duduk di tepi sungai kecil di desa bersama ayahnya. Matahari sore bersinar lembut, dan mereka berdua tertawa sambil memancing ikan kecil. Ari, kamu ingat nggak waktu kita berdua bikin layang-layang dari bambu? Kata ayah Yanto di dalam mimpi. Wajahnya tampak begitu bahagia. Itu seru banget. Iya, itu seru banget, jawab Ari kecil dengan senyum lebar. Namun tiba-tiba suasana mimpi berubah. Langit yang cerah berubah menjadi mendung, dan aliran sungai yang tenang berubah menjadi deras. Ari kecil berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, melihat ayahnya duduk di kursi kayu tua, sambil memegang guntingan kain. Tangannya dipenuhi luka kecil akibat jarum jahitan yang menusuk kulitnya. Buat apa ayah jahit baju sebanyak itu ya? Tanya Ari kecil dengan polos. Ini supaya kamu bisa sekolah, Ari, jawab ayah Yanto dengan senyum lelah. Kalau ayah kerja lebih, keras sedikit lagi, kamu bisa beli buku baru dan seragam yang bagus. Ari kecil terdiam, hanya bisa menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, ia merasa sangat bersyukur memiliki ayah seperti ayah Yanto. Namun, tiba-tiba, sosok Ari dewasa muncul dalam mimpi itu. Ia berdiri di samping versi kecilnya, menatap ayahnya dengan ekspresi dingin. Ya, kenapa ayah selalu pakai cara-cara kuno begini? Kalau ayah nggak bisa mengikuti zaman, jangan ganggu hidupku lagi. Seketika, angin kencang datang dan membawa semua barang-barang di rumah itu terbang. Ari kecil menangis, tapi Ari dewasa hanya diam tanpa bergerak. Mimpi itu berakhir dengan tangisan ayahnya yang terdengar sayup-sayup di kejauhan. Ari terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dadanya terasa sesak. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar telah menyakiti ayahnya di masa kecilnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala sambil meremas rambutnya. Apa aku benar-benar sudah jadi orang yang begitu egois? Tanyanya dalam hati. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia bekerja keras untuk keluarganya. Tapi sekarang, ia mulai meragukan motivasinya. Apakah ia bekerja keras karena ingin membahagiakan ayahnya, atau karena ingin melarikan diri dari realitas masa lalunya? Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan minum segelas air dingin, tapi rasa bersalah itu tetap ada. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah ayahnya yang penuh kesedihan saat meninggalkan restoran tadi siang. Pada pagi harinya, Ari mencoba kembali ke rutinitas normalnya. Ia bangun pagi, mandi, sarapan ringan, dan berangkat ke kantor seperti biasa. Namun, suasana hatinya tidak seperti biasanya. Ia merasa kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Di kantor, rekan-rekannya tampak canggung saat berbicara dengannya. Beberapa dari mereka mencoba bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi Ari hanya memberi jawaban singkat dan formal. Ia tahu bahwa kejadian di restoran kemarin pasti sudah menjadi bahan pembicaraan di kantor, dan itu membuatnya semakin malu. Namun, di tengah hari yang panjang itu, sebuah panggilan telepon masuk. Nomor tersebut tidak dikenal, tapi ketika Ari mengangkatnya, suara yang muncul membuatnya terkejut. Ari, ini Pak Sastro dari desa. Kamu ingat aku, kan? Kata suara di ujung telepon. Ari mengerutkan dahi. Oh, Pak Sastro. Iya, saya ingat. Ada apa, Pak? Suara Pak Sastro terdengar cemas. Begini, Nak. Ayahmu sakit parah. Dia masuk rumah sakit kemarin malam setelah pulang dari Jakarta. Kondisinya nggak bagus, Ari. Jantung Ari seolah berhenti berdetak. Ia merasa dunianya runtuh dalam hitungan detik.
Semua penyesalan dan rasa bersalah yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak menjadi satu. "Di mana ayah sekarang, Pak?" tanya Ari dengan suara bergetar. "Di rumah sakit daerah. Kamu harus cepat ke sini, Nak," jawab Pak Sastro. Ari langsung mengambil cuti dari kantor tanpa banyak bicara. Ia memesan tiket kereta terdekat menuju desanya. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa takut, bersalah, dan penyesalan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ayahnya, tapi ia juga takut akan reaksi ayahnya setelah apa yang telah ia lakukan. Di dalam kereta, Ari duduk diam sambil memandangi jendela. Pemandangan pedesaan yang dulu ia coba tinggalkan kini terlihat begitu indah, tapi hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Gumamnya pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Kereta meluncur pelan, membelah hamparan sawah hijau yang luas dan desa-desa kecil di sepanjang perjalanan. Ari duduk di kursi dekat jendela, matanya kosong menatap pemandangan luar, tapi pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Bagaimana kondisi ayahnya? Apakah ia akan diampuni setelah semua yang telah ia lakukan? Setiap kilometer yang ia tempuh semakin mendekatkan dirinya pada jawaban-jawaban yang mungkin tidak ingin ia dengar. Saat tiba di stasiun kecil di desa, Ari langsung bergegas menuju rumah sakit daerah. Langkahnya terburu-buru, tapi hatinya terasa berat. Ketika ia masuk ke ruang rawat inap, ia melihat Ayah Yanto terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari yang ia ingat, dan tangannya dipenuhi selang infus. Namun, meskipun dalam keadaan seperti itu, senyum lembut ayahnya masih ada saat ia melihat Ari datang. "Ari, kamu datang," kata Ayah Yanto dengan suara pelan, nyaris berbisik. Ari meraih kursi di samping tempat tidur dan duduk dengan ragu-ragu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba menahan air mata. "Ya, maafkan aku. Aku nggak tahu kalau ayah sakit." Ayah Yanto tersenyum lembut, seolah-olah tidak ada rasa dendam sedikit pun di hatinya. "Ayah sudah memaafkanmu sejak dulu, Nak. Jangan khawatir." Namun, kata-kata itu malah membuat Ari semakin merasa bersalah. Ia tahu bahwa maaf ayahnya bukan alasan untuk mengabaikan kesalahannya sendiri. Ia memandang wajah ayahnya yang penuh kasih sayang, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa ayah tidak pernah bilang apa-apa tentang ini? Kenapa ayah selalu diam saja?" Ayah Yanto hanya tersenyum lagi, lalu menutup matanya sejenak. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya dan berkata pelan, "Ada banyak hal yang mungkin belum kamu tahu, Nak. Tapi mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu tahu." Setelah beberapa hari merawat ayahnya di rumah sakit, Ari akhirnya pulang ke rumah tua mereka di desa untuk mengambil beberapa barang yang dibutuhkan. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat. Sederhana, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan halaman kecil yang penuh kenangan masa kecilnya. Namun kali ini, rumah itu terasa begitu asing baginya. Di kamar ayahnya, Ari menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut lemari. Kotak itu tertutup rapat, dan ketika ia membukanya, ia menemukan surat-surat tua, foto-foto usang, dan beberapa dokumen penting. Salah satu dokumen itu adalah surat resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa ibunya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang gugur dalam tugas. Ada juga catatan harian milik ibunya yang berisi nasihat-nasihat tentang keluarga, integritas, dan pengorbanan. Namun, yang paling mengejutkan adalah serangkaian surat dari ayahnya kepada seorang wanita yang ternyata adalah calon istri yang pernah ditawarkan kepada ayahnya setelah kematian Ibu Ari. Dalam salah satu surat itu ayahnya menulis, "Terima kasih atas tawaran baikmu, Mbak. Tapi aku tidak bisa meninggalkan anakku sendirian. Dia adalah segalanya bagiku. Aku mungkin harus hidup susah, tapi aku tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Semoga Allah memberkahi hidupmu." Ari membaca surat itu berulang-ulang, dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan ayahnya demi dirinya. Ayah Yanto menolak tawaran pernikahan yang mungkin bisa memberinya kehidupan yang lebih baik hanya karena ia ingin menjaga Ari tetap utuh sebagai keluarga. Tidak hanya itu,
Ari juga menemukan bukti bahwa ayahnya telah menjual tanah warisan keluarga mereka untuk membiayai pendidikan Ari hingga kuliah. Sebuah surat kontrak penjualan tanah terlipat rapi di dalam kotak itu, lengkap dengan tanda tangan ayahnya. Ari tahu bahwa tanah itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki keluarga mereka, tapi ayahnya rela melepaskannya demi masa depan anaknya. Dengan tangan gemetar, Ari membawa semua dokumen itu kembali ke rumah sakit. Ia duduk di samping ayahnya, lalu menunjukkan surat-surat itu dengan suara bergetar. "Yah, kenapa ayah tidak pernah bilang apa-apa tentang ini? Kenapa ayah melakukan semua ini tanpa memberitahuku?" Ayah Yanto menggenggam tangan Ari dengan lembut, lalu menggeleng pelan. "Karena ayah tidak ingin kamu merasa terbebani, Nak. Kamu harus fokus pada sekolah dan masa depanmu. Pengorbanan ayah nggak ada artinya kalau kamu nggak bahagia." Ari tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk ayahnya erat-erat, menangis terseduh-seduh di pundaknya. "Maafkan aku ya, aku benar-benar bodoh. Selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri, padahal ayah sudah berkorban begitu banyak untukku." Ayah Yanto mengusap kepala Ari dengan lembut, seperti yang sering ia lakukan saat Ari masih kecil. "Jangan menangis, Nak. Ayah nggak pernah marah sama kamu. Yang penting sekarang adalah kita bisa bersama lagi. Itu sudah cukup untuk ayah." Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi momen paling sulit sekaligus paling bermakna bagi Ari. Setiap pagi ia datang ke sana dengan membawa makanan kesukaan ayahnya, nasi kuning yang dibungkus daun pisang, atau segelas teh manis hangat, seperti yang sering ayahnya buatkan untuknya saat masih kecil. Awalnya, Ari merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk diam di samping tempat tidur ayahnya, menatap wajah lelah itu dengan perasaan bersalah yang mendalam. Namun, perlahan-lahan, suasana antara mereka mulai berubah. Ayah Yanto, meskipun tubuhnya lemah, tetap berusaha tersenyum dan mengajak Ari berbicara tentang hal-hal ringan. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang kenangan masa kecil Ari, tentang hari-hari ketika mereka berdua memancing di sungai kecil, membuat layang-layang dari bambu, atau sekadar duduk di halaman rumah sambil menikmati angin sore. Ari dulu suka banget ngamuk kalau layang-layangnya putus, kata Ayah Yanto suatu hari dengan senyum lembut. Matanya menyipit karena tertawa. "Padahal cuma layang-layang kecil, tapi kamu nangis sampai-sampai aku harus bikin yang baru." Ari tertawa pelan, tapi ada rasa sesak di dadanya. Ia sadar bahwa semua kenangan itu adalah bagian dari hidup yang selama ini ia abaikan demi mengejar kesuksesan materi. Ia juga sadar bahwa ayahnya tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka begitu sederhana saat itu. "Ya, aku benar-benar minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan," kata Ari suatu sore dengan suara bergetar. "Aku nggak pantas jadi anakmu. Aku terlalu egois, terlalu malu sama ayah." Ayah Yanto menggenggam tangan Ari dengan lembut, lalu menggeleng pelan. "Jangan bilang begitu, Nak. Kamu itu anak ayah yang paling berharga. Ayah nggak pernah marah sama kamu. Ayah cuman khawatir kalau kamu terlalu fokus pada dunia luar sampai lupa sama dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Ari semakin terharu. Ia tahu bahwa ayahnya selalu mencintainya tanpa syarat, bahkan ketika ia bersikap buruk. Namun, alih-alih merasa lega, Ari justru merasa semakin hancur. Ia mulai menyadari betapa kosongnya kehidupannya selama ini. Betapa ia telah kehilangan nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi hidupnya. Suatu hari, dokter memberitahu Ari bahwa kondisi Ayah Yanto sedikit membaik. Meskipun masih lemah, ayahnya diizinkan pulang ke rumah untuk melanjutkan pemulihan. Ari langsung mengatur segala sesuatunya, memastikan rumah mereka nyaman untuk proses penyembuhan ayahnya. Ia membersihkan rumah, membeli obat-obatan yang diperlukan, bahkan belajar cara memasak makanan sederhana agar bisa menyiapkan makanan untuk ayahnya. Saat kembali ke desa, Ari mulai melakukan hal-hal yang belum pernah ia lakukan sejak dewasa. Ia bangun pagi-pagi untuk menemani ayahnya berjalan-jalan di halaman kecil mereka, membantu ayahnya menyiram tanaman, atau sekadar duduk di kursi depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ia juga mulai berbincang dengan para tetangga yang dulunya sering ia hindari karena merasa malu dengan status sosialnya yang rendah.
Para tetangga tampaknya menyadari perubahan dalam diri Ari. Mereka yang dulu hanya mengenalnya sebagai anak yang sukses tapi jarang pulang ke desa, kini melihatnya sebagai pemuda yang lebih rendah hati dan peduli pada keluarganya. Beberapa dari mereka bahkan datang berkunjung untuk melihat kondisi Ayah Yanto, membawa oleh-oleh sederhana seperti buah-buahan atau kue tradisional. Ari sekarang beda ya, Pak, kata salah satu tetangga kepada Ayah Yanto suatu hari. Dulu dia kayak nggak peduli sama siapapun, tapi sekarang dia lebih ramah. Ayah Yanto hanya tersenyum lembut, lalu menjawab, dia cuma butuh waktu untuk belajar, Bu. Sekarang dia sudah tahu apa yang paling penting dalam hidup. Di malam-malam yang sunyi, setelah memastikan ayahnya sudah tidur, Ari duduk di halaman rumah sambil menatap langit penuh bintang. Ia sering berpikir tentang kehidupannya di Jakarta, tentang pekerjaannya yang penuh tekanan, gaya hidupnya yang berorientasi pada gengsi, dan hubungan-hubungannya yang dangkal dengan orang-orang di sekitarnya. Semua itu terasa sangat jauh dari realitas yang ia alami sekarang. Aku benar-benar kehilangan arah, gumamnya pelan, suaranya nyaris hilang di tengah hembusan angin malam. Aku pikir kesuksesan itu soal uang dan pengakuan, tapi ternyata itu cuma ilusi. Perlahan-lahan, Ari mulai memahami arti sebenarnya dari kebahagiaan. Baginya, kebahagiaan bukan lagi tentang jabatan tinggi atau mobil mewah, melainkan tentang hubungan yang ia miliki dengan orang-orang yang ia cintai, terutama ayahnya. Ia juga mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Aku harus memperbaiki semuanya, katanya pada dirinya sendiri. Aku harus membayar utang moral ini. Pagi itu, desa kecil tempat Ari dibesarkan tampak lebih ramai dari biasanya. Udara segar berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hijau yang baru saja disirami hujan semalam. Para tetangga mulai berdatangan ke rumah Ari dengan senyum hangat di wajah mereka. Hari ini adalah hari ulang tahun Ayah Yanto, dan Ari telah merencanakan sesuatu yang spesial untuk ayahnya. Selama beberapa minggu terakhir, Ari bekerja keras mempersiapkan acara sederhana ini. Ia mengundang seluruh warga desa, termasuk teman-teman lamanya yang dulu sering ia abaikan, karena merasa malu. Awalnya, Ari ragu apakah orang-orang akan datang, mengingat sikapnya yang dingin selama bertahun-tahun. Tapi ternyata, banyak dari mereka yang menerima undangannya dengan tulus. Ari sekarang beda ya, Pak, canda Pak Sastro, salah satu tetangga yang membantu Ari menyiapkan dekorasi sederhana di halaman rumah. Ini pasti bakal jadi acara yang berkesan. Ari tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih sudah mau membantu, Pak. Aku cuma ingin membuat hari ini istimewa buat ayah. Saat acara dimulai, Ari menggandeng lengan ayahnya yang masih lemah untuk keluar ke halaman. Ayah Yanto mengenakan baju batik favoritnya, yang dulu sering ia pakai saat pergi ke pasar atau acara-acara keluarga. Melihat kerumunan warga desa yang hadir, matanya berkaca-kaca. Yah, aku minta maaf atas semua kesalahanku, kata Ari dengan suara bergetar, memegang kedua tangan ayahnya erat-erat. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku berjanji, aku akan jadi anak yang lebih baik untukmu. Ayah Yanto menggenggam tangan Ari dengan lembut, lalu menggeleng pelan. Jangan bilang begitu, Nak. Kamu sudah jadi anak yang baik. Hanya butuh waktu untuk belajar. Itu saja. Warga desa yang hadir memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa dari mereka bahkan menyeka air mata haru. Ari kemudian mengundang semua orang untuk duduk bersama di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Di tengah acara, ia berdiri di depan para tamu untuk memberikan pidato singkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini hari ini, kata Ari. Suaranya terdengar mantap meskipun ada sedikit guncangan emosi. Terutama kepada ayah saya, yang selama ini telah menjadi pahlawan dalam hidup saya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dulu, saya pikir kesuksesan itu soal uang, jabatan, dan pengakuan dari orang lain. Tapi ternyata, saya salah besar. Kesuksesan sejati adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai,
terutama keluarga kita. Dan ayah saya, dia adalah contoh nyata dari cinta tanpa syarat. Ari berhenti sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Ayah rela berkorban begitu banyak demi saya, menjual tanah warisan keluarga kami, menolak tawaran pernikahan yang mungkin bisa memberinya kehidupan yang lebih baik hanya demi masa depan saya. Sementara saya malah mempermalukan ayah di depan umum, merasa malu dengan penampilannya yang sederhana. Saya benar-benar egois. Suara Ari mulai bergetar, tapi ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Hari ini, saya ingin semua orang tahu bahwa ayah saya adalah pria paling hebat yang pernah saya kenal. Dia mengajarkan saya arti sebenarnya dari cinta, pengorbanan, dan keluarga. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah melupakan pelajaran itu lagi. Seluruh warga desa memberikan tepuk tangan meriah, beberapa dari mereka bahkan bersorak kecil. Ayah Yanto duduk di kursinya, matanya berkaca-kaca tapi bibirnya tersenyum, lebar. Ia bangkit perlahan, lalu memeluk Ari dengan erat di depan semua orang. Ayah bangga punya anak seperti kamu, bisiknya di telinga Ari. Setelah pidato, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Warga desa membawa makanan tradisional yang mereka masak sendiri. Nasi liwet, sayur lodeh, ikan asin goreng, dan sambal terasi yang pedas. Mereka tertawa bersama, bercerita tentang kenangan lama, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Ari duduk di antara para tetangganya, merasa lebih terhubung dengan mereka daripada sebelumnya. Ia juga bertemu kembali dengan teman-teman lamanya, yang dulu sering ia hindari karena merasa malu dengan status sosial mereka. Namun, kali ini, Ari tidak lagi merasa perlu membandingkan dirinya dengan siapapun. Ia hanya ingin menikmati momen-momen sederhana ini bersama orang-orang yang ia cintai. Di tengah keramaian, seorang anak kecil mendekati Ari dengan rasa penasaran. "Om Ari, katanya Om kerja di Jakarta ya? Om hebat banget." Ari tersenyum, lalu mengacak rambut anak itu dengan lembut. "Om nggak hebat-hebat amat, Nak. Yang penting itu bukan di mana kita bekerja, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Om dulu sering lupa hal itu, tapi sekarang Om sudah belajar." Anak itu mengangguk polos, lalu berlari kembali ke ibunya. Ari tersenyum melihatnya, merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian dalam hatinya. Beberapa minggu setelah acara ulang tahun Ayah Yanto, kehidupan Ari di desa mulai berubah secara signifikan. Hubungannya dengan ayahnya semakin erat, dan ia merasa lebih terhubung dengan masyarakat sekitar. Namun ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Bagaimana cara ia bisa benar-benar menebus kesalahannya? Bagi Ari, kata-kata maaf saja tidak cukup. Ia ingin melakukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan membuktikan bahwa ia telah berubah. Suatu pagi, saat ia sedang duduk di halaman rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ia memandang warga desa yang bekerja keras di ladang-ladang sekitar rumahnya, anak-anak kecil yang bermain di jalan tanah, dan para ibu yang mencuci pakaian di sungai kecil. Desa ini adalah tempat ia dibesarkan, tapi juga tempat yang sering kali dilupakan oleh orang-orang di kota besar. Apa aku bisa membuat sesuatu yang bermanfaat di sini? Gumamnya pelan, matanya menyipit karena sinar matahari pagi yang lembut. Ari memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, terutama karena ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi yang ia miliki sekarang. Namun, ia tahu bahwa pekerjaan itu tidak lagi memberikan arti bagi hidupnya. Ia ingin fokus pada sesuatu yang lebih penting, keluarganya, desanya, dan masa depan generasi muda di sana. Setelah berkonsultasi dengan ayahnya dan beberapa tetangga, Ari memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di desa. Ia mendirikan sebuah warung sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, dan gula, serta produk-produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan tradisional. Warung ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi Ari, tetapi juga membantu warga desa untuk menjual hasil produksi mereka kepada pasar yang lebih luas. Namun, Ari tidak berhenti di situ. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
Ia ingat betapa sulitnya ayahnya dulu untuk membiayai pendidikannya, dan ia tidak ingin anak-anak lain di desa mengalami hal yang sama. Dengan tabungan yang ia miliki dari pekerjaannya di Jakarta, Ari mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Cahaya Harapan yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu agar bisa melanjutkan sekolah. Kita nggak boleh biarkan anak-anak ini putus sekolah cuma karena masalah uang, kata Ari pada salah satu pertemuan warga. Kalau kita bisa bantu mereka sekarang, mereka pasti bisa jadi orang-orang hebat di masa depan. Warga desa sangat mendukung ide ini. Beberapa dari mereka bahkan rela menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk membantu Ari mengelola yayasan tersebut. Ada juga beberapa donatur dari luar desa yang tertarik dengan visi Ari dan memutuskan untuk memberikan bantuan finansial. Yayasan Cahaya Harapan mulai berjalan dengan lancar. Ari dan timnya bekerja keras untuk memastikan bahwa semua anak di desa memiliki akses ke pendidikan yang layak. Mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, menyediakan buku-buku, pelajaran dan alat tulis gratis, serta mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan dasar seperti menjahit, memasak, dan pertukangan. Salah satu anak yang sangat terbantu oleh yayasan ini adalah Andi, seorang bocah berusia 10 tahun yang tinggal bersama neneknya. Ayah Andi meninggal dunia saat ia masih kecil, sementara ibunya bekerja di kota sebagai buruh migran. Neneknya yang sudah tua tidak mampu membiayai sekolah Andi, sehingga ia hampir putus sekolah. Namun, setelah mendapatkan beasiswa dari Yayasan Ari, Andi bisa melanjutkan pendidikannya. Om Ari, terima kasih banyak, kata Andi suatu hari setelah pulang dari sekolah. Matanya berbinar-binar penuh harapan. Sekarang aku bisa sekolah lagi, dan aku janji akan belajar dengan rajin, supaya bisa jadi orang sukses kayak Om. Ari tersenyum lebar, lalu mengacak rambut Andi dengan lembut. Om bangga sama kamu, nak. Yang penting itu bukan jadi orang sukses, tapi jadi orang baik. Kalau kamu bisa jadi orang baik, itu sudah lebih dari cukup. Lambat laun, usaha Ari mulai dikenal di luar desa. Beberapa media lokal datang untuk meliput cerita tentang Yayasan Cahaya Harapan dan upaya Ari untuk membantu masyarakat desa. Ari awalnya merasa canggung dengan perhatian ini, tapi ia sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menarik lebih banyak dukungan bagi yayasan tersebut. Dalam salah satu wawancara, seorang reporter bertanya kepada Ari, "Kenapa Anda memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang begitu bergengsi di Jakarta demi kembali ke desa?" Ari tersenyum tipis, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Karena saya sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang apa yang kita capai untuk diri sendiri, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat dampak positif bagi orang lain. Di sini, di desa ini, saya bisa melihat langsung bagaimana usaha kecil saya bisa membantu orang-orang yang saya cintai. Dan itu jauh lebih berarti daripada jabatan atau uang. Warga desa yang hadir di lokasi wawancara memberikan tepuk tangan meriah. Mereka bangga dengan apa yang Ari telah lakukan untuk komunitas mereka. Bahkan Pak Sastro, tetangga yang dulu sering khawatir dengan sikap Ari, berkomentar, "Ari sekarang udah beda banget. Dia nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang lain. Kami bangga punya dia di sini." Beberapa bulan setelah Yayasan Cahaya Harapan mulai beroperasi, kehidupan Ari dan warga desa semakin membaik. Namun, suatu pagi yang tenang, sebuah surat tiba di rumah Ari. Surat itu dikirim oleh seorang pria tua bernama Pak Tono, yang mengaku sebagai saudara dari mendiang ibu Ari. Awalnya, Ari merasa bingung. Ia tidak pernah mendengar tentang keluarga ibunya yang masih hidup, tapi rasa penasarannya membuatnya membuka surat itu dengan hati-hati. Dalam surat tersebut, Pak Tono menjelaskan bahwa ia adalah adik laki-laki ibu Ari, yang selama ini tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Ia baru mengetahui tentang Ari dari seorang teman lama yang kebetulan pernah bertemu ayahnya di pasar beberapa waktu lalu. Dalam surat itu, Pak Tono juga menyebutkan bahwa Ibu Ari bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan biasa, tetapi seorang tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajah di daerahnya. Ibu Ari bahkan mendapatkan medali kehormatan atas jasanya, meskipun penghargaan itu diterima secara anumerta setelah kematiannya. Namun,
Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Ibu Ari meninggalkan warisan lain selain medali tersebut. Sebuah catatan harian yang berisi nasihat-nasihat tentang hidup, keluarga, dan integritas. Catatan itu disimpan oleh Pak Tono selama bertahun-tahun karena ia tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Setelah mendengar tentang Ari dan upayanya membantu masyarakat desa, Pak Tono merasa inilah saat yang tepat untuk mengembalikan warisan tersebut kepada ahli warisnya. Kamu pasti bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk orang-orang di desamu, tulis Pak Tono di akhir surat. Aku yakin, ibumu pasti akan sangat bangga melihatmu sekarang. Ari membaca surat itu berulang-ulang. Dadanya terasa sesak campuran antara rasa kagum, haru, dan sedikit takut. Ia tidak pernah benar-benar mengenal ibunya, karena ia masih sangat kecil ketika ibunya meninggal dunia. Baginya, ibunya hanyalah sosok yang sering diceritakan ayahnya dalam kenangan-kenangan sederhana. Namun, surat ini mengubah pandangannya tentang ibunya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Ari memutuskan untuk mengunjungi Pak Tono di Jawa Barat. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang ibunya dan melihat langsung catatan harian yang disebutkan dalam surat itu. Ditemani oleh Ayah Yanto, yang kondisinya sudah lebih baik daripada sebelumnya, Ari berangkat dengan kereta menuju kota kecil tempat Pak Tono tinggal. Saat mereka tiba, Pak Tono sudah menunggu di stasiun dengan senyum hangat. Pria tua itu tampak begitu mirip dengan foto Ibu Ari yang pernah ia lihat di kotak kayu ayahnya. Wajahnya berkerut oleh usia, tapi matanya masih bersinar dengan kehangatan yang sama. Akhirnya kita bertemu, Nak, kata Pak Tono sambil memeluk Ari erat. Ibumu pasti bangga sekali punya anak seperti kamu. Setelah saling berbincang sejenak, Pak Tono mengajak Ari dan Ayah Yanto ke rumahnya. Di ruang tamu yang sederhana, Pak Tono mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua. Di dalamnya terdapat medali kehormatan yang disebutkan dalam surat, serta sebuah buku catatan kulit yang sudah agak lapuk. Inilah catatan harian ibumu, kata Pak Tono sambil menyerahkan buku itu kepada Ari. Dia menulis ini selama masa-masa sulit perjuangan. Aku harap kamu bisa belajar sesuatu darinya. Malam itu, Ari duduk di kamar tamu rumah Pak Tono, membuka halaman pertama catatan harian ibunya. Tulisan tangan ibunya terlihat rapi tapi penuh tekanan emosi, seolah-olah setiap kata ditulis dengan hati yang penuh perjuangan. Beberapa kalimat di awal catatan itu langsung menyentuh hatinya. Anak-anakku kelak harus tahu bahwa keberanian bukanlah soal menang atau kalah, melainkan soal berdiri tegak untuk apa yang benar, meskipun dunia mencoba menekanmu. Ari membaca setiap halaman dengan penuh perhatian. Di dalam catatan itu, ibunya menulis tentang perjuangannya melawan penjajah, tentang rasa cinta yang begitu besar terhadap keluarganya, dan tentang keyakinannya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan generasi mendatang dari kemiskinan dan ketidakadilan. Ada satu paragraf yang membuat Ari meneteskan air mata. Jika aku tidak bisa melihat anak-anakku tumbuh dewasa, aku berharap mereka akan menjadi orang-orang yang tidak hanya pintar tapi juga berhati lembut. Mereka harus tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang diri sendiri, tapi tentang bagaimana mereka bisa membantu orang lain. Dan jika mereka gagal, aku ingin mereka ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Ari menutup buku itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa seperti baru saja bertemu dengan ibunya untuk pertama kalinya, meskipun hanya melalui kata-kata di atas kertas. Ia juga merasa bahwa semua yang telah ia lakukan selama ini, membantu masyarakat desa, mendirikan yayasan pendidikan, adalah cara untuk melanjutkan warisan ibunya. Ketika Ari kembali ke rumah Pak Tono, setelah membaca catatan harian itu, ia menemukan ayahnya duduk di kursi depan, menatap langit malam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ari mendekat dan duduk di sampingnya. Yah, kenapa ayah tidak pernah cerita tentang ibu sebelumnya? Tanya Ari pelan, suaranya penuh rasa ingin tahu. Ayah Yanto tersenyum lembut, lalu menghela napas panjang. Aku nggak mau kamu merasa terbebani dengan cerita tentang ibumu, Nak. Kamu masih kecil saat dia meninggal, dan aku hanya ingin kamu fokus pada masa depanmu. Tapi sekarang,
Aku pikir kamu sudah cukup dewasa untuk tahu. Ari mengangguk, lalu memegang tangan ayahnya erat-erat. Terima kasih ya, aku nggak bisa membayangkan betapa beratnya hidup ayah selama ini. Tapi aku janji, aku akan terus melanjutkan apa yang ibu dan ayah perjuangkan. Ayah Yanto mengusap kepala Ari dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Kamu sudah melakukannya, Nak. Kamu sudah jadi orang yang ibumu impikan." Beberapa minggu setelah kunjungannya ke rumah Pak Tono, Ari merasa dirinya berada di titik baru dalam hidupnya. Ia telah menemukan kembali akar keluarganya melalui warisan ibunya dan pengorbanan ayahnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada satu hal lagi yang ingin ia lakukan untuk benar-benar menutup siklus masa lalunya dan membuka babak baru dalam hidupnya. Ari memutuskan untuk mengadakan acara spesial di desa, sebuah hari penghormatan untuk ibunya, ayah Yanto, dan semua orang tua yang telah berjuang tanpa pamrih demi anak-anak mereka. Acara ini akan menjadi momen puncak dari transformasi dirinya, serta cara untuk menghormati nilai-nilai yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ari mengumpulkan warga desa di balai pertemuan untuk memberikan pengumuman tentang rencananya. Dengan suara mantap namun penuh emosi, ia menjelaskan tujuan acara tersebut. Setelah semua yang sudah terjadi, aku sadar bahwa kita seringkali lupa untuk menghargai perjuangan orang-orang yang paling dekat dengan kita, kata Ari di depan para tetangga. Acara ini adalah cara untuk menghormati ibuku, yang gugur demi bangsa ini, ayahku, yang selalu berkorban demi aku, dan juga semua orang tua di sini yang bekerja keras demi masa depan anak-anak mereka. Para warga mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa dari mereka bahkan mengusap air mata haru. Mereka semua tahu betapa besar perubahan yang telah terjadi pada Ari, dan mereka bangga melihat bagaimana pemuda itu telah bertransformasi menjadi sosok yang lebih bijaksana. Hari acara tiba. Desa dipenuhi dengan dekorasi sederhana namun penuh makna. Bendera merah putih berkibar di halaman balai pertemuan sebagai simbol penghormatan kepada Ibu Ari. Sementara foto besar ayah Yanto dan mendiang, ibunya dipajang di panggung utama. Warga desa datang membawa makanan tradisional, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Acara dimulai dengan pembacaan puisi oleh anak-anak dari Yayasan Cahaya Harapan. Salah satu siswa membacakan puisi tentang cinta tanpa syarat seorang ibu, yang membuat banyak orang tua di hadapan mereka meneteskan air mata. Setelah itu, Ari naik ke panggung untuk memberikan pidato singkat. "Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir di sini hari ini," kata Ari. Suaranya terdengar jernih meskipun ada sedikit getaran emosi. "Kita semua tahu bahwa orang tua adalah pahlawan sejati dalam hidup kita. Mereka berkorban tanpa pamrih, bekerja keras, dan seringkali menahan rasa sakit hanya demi melihat anak-anak mereka bahagia." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. "Ibu saya adalah salah satu contoh nyata dari pahlawan seperti itu. Dia gugur demi negara ini, tapi dia juga meninggalkan warisan yang begitu berharga bagi saya, nilai-nilai tentang keberanian, integritas, dan cinta tanpa syarat. Dan ayah saya, dia adalah pahlawan terbesar dalam hidup saya. Dia rela melepaskan segalanya, tanah warisan kami, kesempatannya untuk hidup lebih baik, hanya demi masa depan saya." Ari menatap ayahnya yang duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. "Ya, aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidupmu selama ini. Tapi aku janji, aku akan terus melanjutkan perjuanganmu dan ibu. Aku akan memastikan bahwa semua anak di desa ini memiliki akses ke pendidikan yang layak, agar mereka bisa tumbuh menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat." Warga desa memberikan tepuk tangan meriah, beberapa dari mereka bahkan bersorak kecil. Ayah Yanto tersenyum lembut, matanya basah oleh air mata haru. Ia bangkit perlahan, lalu naik ke panggung untuk memeluk Ari di depan semua orang. "Ari, kamu sudah jadi anak yang hebat," bisiknya di telinga Ari. "Ibumu pasti sangat bangga melihatmu sekarang." Setelah pidato Ari, acara dilanjutkan dengan sesi penghormatan kepada semua orang tua di desa. Setiap anak diundang untuk memberikan bunga kepada orang tua mereka sebagai bentuk apresiasi atas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan.
Beberapa anak kecil bahkan membacakan surat yang mereka tulis untuk orang tua mereka, mengungkapkan rasa cinta dan terima kasih mereka. Salah satu anak, Andi, maju ke depan dengan malu-malu. Ia memberikan rangkaian bunga sederhana kepada neneknya, lalu berkata dengan suara lantang, "Nek, terima kasih sudah merawat aku selama ini. Aku janji akan belajar dengan rajin supaya bisa jadi orang sukses." Seluruh warga desa memberikan tepuk tangan meriah, dan nenek Andi memeluk cucunya dengan erat. Ari menyaksikan momen itu dengan senyum lebar, merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini telah terbayar lunas. Setelah acara selesai, Ari menggandeng tangan ayahnya untuk berjalan-jalan di halaman balai pertemuan. Matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit sore. Udara segar membelai wajah mereka, membawa aroma dedaunan dan tanah basah. "Ya, apa ayah bahagia?" tanya Ari pelan, matanya menatap langit yang mulai memerah. Ayah Yanto tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Lebih bahagia daripada yang bisa ayah ungkapkan, Nak. Kamu sudah jadi anak yang jauh lebih baik daripada yang ayah harapkan." Ari menundukkan kepala, lalu menggenggam tangan ayahnya lebih erat. "Aku cuma ingin ayah tahu. Aku nggak akan pernah melupakan semua yang ayah dan ibu sudah ajarkan padaku. Aku akan terus berusaha jadi orang yang lebih baik, bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain." Ayah Yanto mengusap kepala Ari dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Ayah yakin kamu bisa melakukannya, Nak. Kamu sudah membuktikan itu hari ini." Beberapa tahun setelah acara penghormatan di desa, kehidupan Ari dan masyarakat sekitarnya telah berubah secara signifikan. Yayasan Cahaya Harapan yang didirikan Ari kini tumbuh menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dikenal luas, tidak hanya di desa kecilnya, tetapi juga di kabupaten bahkan provinsi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki akses ke pendidikan berkualitas, sementara para ibu mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan keluarga mereka. Ari sendiri telah bertransformasi sepenuhnya. Ia bukan lagi pemuda ambisius yang terobsesi dengan gengsi dan materi. Kini ia adalah seorang pemimpin komunitas yang dihormati, sosok yang selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Setiap hari, ia bekerja keras memastikan bahwa yayasan tersebut terus berkembang, sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan ayahnya, Ayah Yanto. Namun, ada satu hal yang membuat perjalanan hidup Ari semakin bermakna. Ayah Yanto. Meskipun tubuhnya semakin renta, Ayah Yanto tetap aktif membantu Ari dalam menjalankan yayasan. Ia sering terlihat di dapur, memasak makanan untuk anak-anak yang belajar di yayasan, atau duduk bersama para ibu desa untuk memberikan nasihat tentang kehidupan keluarga. Bagi Ari, melihat ayahnya bahagia adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan. Suatu pagi, saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, Ari duduk di kursi ayunan di halaman rumah mereka. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku catatan harian ibunya, yang kini telah ia hafal hampir setiap kata. Udara pagi yang segar membawa aroma bunga melati yang tumbuh di halaman, mengingatkannya pada kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. Tiba-tiba, salah satu relawan yayasan datang dengan wajah cemas. "Mas Ari, Ayah Yanto, beliau sudah tenang." Ari langsung bangkit dari kursinya. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa takut dan lega. Ia bergegas masuk ke rumah, di mana ia menemukan ayahnya terbaring damai di tempat tidur. Wajahnya tersenyum lembut seperti biasa. Matanya tertutup, tapi ada aura ketenangan yang menyelimuti ruangan itu. "Yah," gumam Ari pelan. Air matanya mulai mengalir. Ia memegang tangan ayahnya yang dingin, lalu berbisik, "Terima kasih ya untuk segalanya." Meskipun hatinya terasa kosong tanpa kehadiran ayahnya, Ari tahu bahwa Ayah Yanto telah menjalani hidupnya dengan penuh arti. Ia meninggal dalam damai, dikelilingi oleh cinta anaknya dan semua orang yang telah dia bantu selama ini. Pemakaman Ayah Yanto diadakan beberapa hari kemudian. Seluruh warga desa hadir, termasuk anak-anak dari Yayasan Cahaya Harapan. Mereka membawa bunga-bunga sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada pria yang telah menginspirasi mereka.
Di atas pusara ayah Yanto, Ari meletakkan medali kehormatan ibunya, sebagai simbol bahwa kedua orang tuanya telah bersatu kembali dalam keabadian. Dalam pidato singkatnya, Ari berkata, "Ayah Yanto bukan hanya ayahku, tapi juga ayah bagi semua orang di sini." Dia mengajarkan kita arti sebenarnya dari cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan keberanian. Aku berjanji akan terus melanjutkan perjuangannya, agar warisan cintanya bisa terus hidup di hati kita semua. Warga desa memberikan tepuk tangan meriah, meskipun banyak dari mereka yang meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa ayah Yanto telah meninggalkan jejak abadi dalam kehidupan mereka. Setelah kepergian ayahnya, Ari semakin fokus pada misinya untuk membantu masyarakat desa. Ia menulis buku tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia berubah dari seorang pemuda egois menjadi seseorang yang peduli pada orang lain. Buku itu diberi judul Jejak Cinta yang Terlupakan, dan segera menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Di halaman pertama buku itu, Ari menulis dedikasi. Untuk ayah Yanto dan ibu, yang telah mengajarkan aku arti sebenarnya dari keluarga, cinta, dan kesuksesan. Semoga warisan kalian terus hidup melalui apa yang aku lakukan. Yayasan Cahaya Harapan terus berkembang, dan Ari mulai melibatkan lebih banyak orang untuk bergabung dalam misinya. Ia juga mendirikan program beasiswa nasional untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan bahwa mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti dirinya dulu. Beberapa tahun kemudian, Ari duduk di bawah pohon besar di halaman yayasan, tempat ia sering menghabiskan waktu bersama ayahnya. Di tangannya, ia memegang foto ayahnya yang tersenyum lembut. Matahari sore bersinar lembut, menciptakan bayangan panjang di tanah. "Aku janji, ya, aku akan terus melanjutkan perjuanganmu," gumam Ari pelan, senyum tipis terukir di wajahnya. "Aku yakin kamu dan ibu pasti bangga melihatku sekarang." Angin lembut berhembus, seolah-olah membawa jawaban dari alam lain. Ari menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun ayahnya telah tiada, cintanya akan selalu hidup di hatinya, dan di hati semua orang yang telah ia sentuh dengan kebaikannya,